yang menciptakan surga dan neraka. Semoga kita termasuk yang diterima amal soleh kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersolawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan masih dalam adab terhadap Al-Quran, sebelum beranjak kepada adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita sebutkan tentang penjelasan daripada macam-macam jenis hajrul Quran, ya, menurut berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai macam-macam hajrul Quran. Kami akan paparkan lebih jelas tentang apa makna hajrul Quran itu dan perbuatan-perbuatan apa yang menjadikan kita disebut sebagai orang yang meremehkan Al-Quran. Namun sebelumnya pada panitia, saya kalau boleh minta yang seger-seger, ngantuk saya. Ya, ini maaf ya, tadi nunggu di situ 1 jam deh. Ada foto, foto nanti ya. Ayo, tenang Bobo. Ya, ini yang paling sayang sama saya ibu Pak soalnya. Ya. Ini Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, yang pertama adalah enggan mendengar dan menyimak Al-Quran. Ya, mendengar pun tidak mau. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Quran fastami'u. Ya, ini salah satu hal yang harus kita jaga. Ya. Kalau dibacakan Quran saja kita noleh-noleh, tidak konsentrasi, bahkan tidak mau mendengar bacaan itu, maka sesungguhnya kita telah meremehkan Al-Quran itu. Ya. Maka dengarkanlah yang baik, ya, dengarkanlah baik-baik. Ya. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikan dengan tenang. Maka syaratnya konsentrasi dan dengan tenang. Supaya apa? Engkau mendapat rahmat. Hadiahnya rahmat. Hanya dengan silent dan memperhatikan. Ya, itu sudah dapat rahmat. Apalagi engkau mengamalkan isinya. Ya, ini luar biasa sekali orang belajar Quran. Makanya kalau jenengan punya cucu atau punya anak yang mungkin sebentar lagi balik dari pondok, suruh ngaji depan kita, bacain deh ini. Kenapa? Ini dari mulut anak kita sendiri kita dengar Al-Quran. Ya. Ya kadang orang tua juga susah. Ya susah dengar yang baik-baik. Karena sudah terpatri dari hatinya efek-efek kemaksiatan. Yang ketika disandingkan dengan Quran gatel dia. Ya, nggak betah. Dan efek yang paling bisa kita rasakan apa Pak? Ngantuk. Ya, betul. Ya. Ini ngantuk ini masalah kalau bukan pada tempatnya. Ya. Dan seperti kita itu di luar sini, Anda keluar, belas serang ngantuk, melebu ngantuk. Nah ini masalah ini secara psikologi juga masalah ini. Kenapa? Mau baik saja susah, mau dapat rahmat saja susah. Ini bahaya sekali. Ya. Dan ini menjadi barometer kita. Yang paling gampang mengerti dari diri kita. Coba Pak. Kalau pas turun-turunnya kita, iman kita itu ditandai salah satunya apa? Dengan enggan mendengar Quran. Contoh sepele. Anda yang
bawa HP kemudian alarm adzan itu, alarm adzan. Ayo ala sholat. Lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pateni. Lah sing nyetel ya awakmu dhewe kok dipateni. Ya, dengerin sampai habis. Ya, sebagai bentuk apa? Ya kita menghormatan. Dengerin lebih senang dengerin musik daripada Quran. Makanya musik dan Quran tidak akan pernah bersatu. Ya. Makanya yang sedang berusaha menghafal Quran hindari musik. Ya, hindari musik. Saya ini tidak mau jatuh ke ranah debat, Pak. Ya. Anda sendiri yang bisa merasakan. Ya. Mana toh enaknya mendengar musiknya Beethoven atau mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Kita sendiri yang berpendapat silakan ngomong. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, maka mencari ketenangan salah satu sumber besarnya adalah Quran. Ya. Ini jamaah. Bagi orang yang beriman mendengarkan ayat Allah dengan sesama akan menambah iman mereka dan menjadikan hati mereka semakin khusyuk dan takut kepada Allah. Ya. Jenengan kalau pas umroh haji itu Stawu hakimu sufufakum itu saya cuma orang mau dengar ini awakmu enggak? Ini mah merinding itu apa saja? Sudah bergetar kita itu. Belum nanti kalau dia baca Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, sudah. Baru ini surat saya ngawakmu ramudan. Ya. Lalu jujur mau kita itu tidak mudah. Ya. Buat sholat. Dan kemarin pengalaman juga. Ya. Ingat Bapak Ibu, ya, kalau di antara jenengan, di masjid jenengan, belum banyak yang hafal Quran. Jenengan kalau jadi imam, yo boleh ayat sing kabeh makruf wae. Aja kowe iki opo arep nglanjutke wong ngapalane sing liyane lho mung sakmene. Ya, gitu loh. Ini makruf, Pak, ya. Jadi kita harus bijak juga. Kalau semuanya itu lagi belajar, soalnya apa? Nanti kalau salah yang ingetin siapa? Ya, mosok Indonesia soft kelima dadak bengok-bengok. Ya. Innama yubayyunaka innama yubayyun Allah. Disambung ayat seterusnya. Itu contoh, enggak ngetes kan enggak. Ya itu contoh saja ya. Lupa dia. Ya, sedangkan yang tahu yang dibilang ya Allah, lah mau sampe lah bengok. Lah iki sing mburi iki fungsine piye? Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kalau imami sekiranya makmumnya belum sepintar Anda, cari ayat yang ma'ruf. Apalagi kan kita itu menganut semakin cendek semakin senang ya. Gitu ya. Nah, apalagi berterawih di lokasi insyaallah Allah baligh fi Ramadan insyaallah. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ya. Ini Ibu, ya. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Makanya menjadi pelajaran saya sampaikan. Juz amal saja. Yang semuanya insya Allah ma'ruf dengan itu. Ya. Innal ladina amanu. Apa ya innal ladina amanu? Apa ya baru ya? Malah sholat kok tebak-tebakan. Ya. Ya nalaikum siap. Innal ladina amanu wa amilus shalihat. Ngono ya iso. Ya, makanya itu ya itu sesuai kan. Nah, makanya kita itu dituntut untuk apa? Memperbaharui terus hubungan kita dengan Allah melalui Quran ini, Bapak Ibu. Disuruh dekat, terus disuruh murojaah, terus disuruh hafalan. Kenapa? Ya biar hati kita tuh semakin tenang. Wong denger saja, konsentrasi, ya itu akan mendapat rahmat. Apalagi termasuk ahlul Quran, Pak. Ya. Orang yang mencintai Quran
membacanya, mentadaburinya dan mempraktekannya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Ini tanda, Pak. Sesungguhnya orang-orang beriman ialah mereka yang ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ingat dosa-dosa, ingat kekurangannya. Maka tidak heran ketika baru disebut Bismillahirrahmanirrahim, ya kita fokus sudah. Ya. Apalagi ayat-ayat yang luar biasa. Ketika di besok ini, ya insya Allah. Kalau tarawih ini 1 juz atau gimana? Belum ya? Suka-suka coba. Nanti nak sepi. Kalau ini ya di masjid-masjid sana Istiqlal itu Masya Allah ya. Di sana ini insya Allah ya. Tahun depan ini saya kira nanti masjid ini akan memiliki program yang luar biasa. Okay. Maka jenengan kontribusi apapun yang bisa. Yang punya dana yang ngasih iftar, yang tidak punya dana yang meramaikan masjid, ya, mensupport masjid, jadi jamaah, ya. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ketika bergetar hatinya, ya, dibacakan ayat-ayat Allah ini bertambah imannya. Maka kalau Anda, ya, mendengarkan ayat Quran, maka ini ngecas tenaga Anda. Tenaga yang tidak bisa dicukupi dengan makan. Tenaga yang tidak bisa dipenuhi dengan uang. Tidak bisa. Makanya heran. Yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah. Tapi kok sehari 1 juz saja enggak. 1 rukuk saja enggak. Ya. Terus ketenanganmu itu dari mana? Dari syahwat Anda. Ya. Makanya bisa-bisa nih loh. Ya. Karena apa jamaah yang dirahmati Allah? Ya. Bertambah keimanan mereka dan hanya kepada Rabb lah, ya kepada Allah lah mereka bertambah. Dikasih yang namanya nikmat berpasrah diri kepada Allah. Nikmat berpasrah diri kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu, ya, anak kami di pondok, ya, ada iqdad, ya, itu, ya latihan bela diri, ya. Kemudian disuruh loncat macan, loncat harimau itu. Nah, kebetulan anak saya pas harimau nih masuk angin dia terbang. Jadi gulung ini tangannya, ya, ya meleset, ya. Dibawa ke satu rumah sakit karena pihak sana juga pondok itu juga khawatir. Wah ini anak yang Ustaz Arif, ya. Ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya ditelepon, Ustaz, maaf ini salah itu kabari. Waalaikumsalam. Ya ada apa? Oh anaknya gini-gini. Oh ya wes. Coba tanya no, ya. Berapa habisnya? Kalau harus operasi patah tulang, habisnya berapa? Oh iya Ustaz kami tanyakan. Oh ya 8 sampai 10 juta. Wah. Oh iya, saya oke. Itu tutup. Saya lakukan apa yang diperintahkan. Saya sholat 2 rakaat. Ya, langsung sholat 2 rakaat ya Rabb. Ya. Aku serahkan urusanku kepadamu dan engkau tahu keadaanku. Dan engkau lah yang maha memudahkan segala urusan umatmu. Ini akidah, Pak. Ya. Apa yang saya peroleh, Pak? Bukan kemudian tiba-tiba anak saya langsung nyambung tulangnya, tidak. Tapi kemudahan dari Allah. Mungkin Anda punya seperti ini tapi versi lain ya. Ya versi lain. Ini saya ceritakan supaya menambah keimanan kita dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bawa di rongsen, akhirnya rongsennya diberikan, saya berikan ke saya punya jamaah juga dokter. Ya, kebetulan di salah satu rumah sakit juga, saya send ke dia, lihat, Ustaz, ini Ustaz, reposisi harusnya kalikan gitu. Oke. Nah ini harus operasi enggak dok? Saya bilang, enggak operasi apa? Operasi apa? Terus bawaan sini Ustaz, beres nanti. Ya, karena saya juga orangnya itu preventif ya Pak. Ya, ini kemudian saya ngecek di IGD-nya, saya tanya, Mbak, biaya untuk reposisi berapa?
Dia tanya, 3 sampai 4 juta itu tanpa nginep. Wah, oh insya Allah cukup. Ya. Insya Allah cukup. Kebetulan ada orang yang baru nyawa utang. Ya. Semuanya pokoknya gaduh. Ya hikmah itu, ya. Hikmah itu. Masya Allah. Akhirnya datang ke sana, coba yuk Bismillah. Nah, ya siap-siap nangis ya. Saya bilang gitu sama anak saya. Karena kenyataannya dia siap-siap. Sakit enggak? Ya, sakit dong namanya digigit nyamuk gatel. Saya enggak, oh ya wis, berarti boleh nangis, boleh enggak apa-apa. Kencang enggak apa-apa. Silakan. Sana sampai di atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak ada apa Ustaz? Enggak, ini anak saya. Dok. Spesialis tulang. Dipegang. Katanya suruh operasi ini rongsengnya. Ini. Oh enggak apa-apa. Kasih salep mari. Ternyata cuma keselotok. Oh, ini ya. Aku langsung ya Allah, mak jelas itu lah. Kalau wong poso 3 tahun ketemu es teh. Ya, ini pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah tidak jadi kasih. Dan saya yakin Anda diselamatkan Allah itu berulang kali. Cuman kadang kita nggak sadar itu pertolongan Allah. Kadang malah justru kita dihinggapi penyakit ujung. Kan dari itu yang mau rata temu ke dokter kae, awakmu ya ora mudeng lho. Ini loh. Coba yang Nabi Murad dikoneksi. Orang mudeng ini mau dihapusi kono ngentek kidit lho, ini sombong ini. Kita beristighfar kepada Allah. Ya. Semuanya alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kita dari satu pelajaran ini dipertemukan dengan yang lain. Maka sisi tawakal kepada Allah jangan pernah Anda tinggalkan. Harus itu. Nah, itu terus di jawab. Sana pihak pondok juga. Ustaz gimana? Komputer enggak apa-apa Ustaz. Jadi itu kalau orang habis dipukul ototnya kena efek. Nah itu sembuhnya 2 minggu insya Allah. Oke. Oh ya sudah. Ya, sekarang ya sudah pakai. Ini jamaah pengen. Ya Allah ya. Ya, baik. Ya. Oke, saya jadi lupa sampai mana ini tadi. Ini dunia Pak ya. Ini dunia ini gara-gara jus. Ya, baik. Ya, tawakal kepada Allah. Maka jika ingin langgeng tawakalmu kepada Allah, dengerin Quran, baca Quran, biar kita selalu dalam keadaan tawakal kepada Allah. Ingat itu. Sekali saja Anda dengan sengaja meremehkan Quran, hati-hati, ya. Efeknya itu berulang nanti. Ya. Makanya apalagi sudah sepuh. Ya. Habis sholat subuh, jadwalnya apa? Zikir pagi dulu. Habis itu baru baca Quran. Ya. Sebab waktu zikir pagi itu sudah ditentukan. Silahkan setelah sholat subuh zikir pagi dulu. Habis itu baca Quran. Atau mungkin yang sebelum jam 3 sudah bangun. Itu waktu-waktu istimewa untuk ngapalin Quran, Pak. Ya. Celos gitu. Mulane sing wong anggar esuk tangi mikire utang, tekan esuk neh mikir utang. Soalnya apa? Ini loh, siapa yang terbangun memikirkan dunia? Nah ini, dia sedang mengingkari nikmat yang Allah berikan. Berupa apa? Tidur yang sesaat dan dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang beriman bangun, alhamdulillahilladzi. Ini kenyataan ini lali yang getangi turu. Lalu berapa golek HP ya toh? Nah, wis kuwi kena ya. Makanya ini godaannya besar, Pak. Untuk tawakal saja, untuk berdoa setelah bangun saja kita susah. Ya, ini makanya jamaah yang dirahmati Allah. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyah Adam
wa mimman hamalna ma'an Nuh wa min dzurriyyah Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila ini idza tutla alaihi ayatul rahman harun sujada wa bukiya sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka menyungkur dan bersujud kemudian menangis. Surah Maryam ayat 58. Ya. Maka wah, Masya Allah. Ada yang dengar Quran nangis, enggak apa-apa. Ya. Dan itu tidak membatalkan sunatnya. Anda karena terharu, mungkin karena masalah hidup Anda kompleks sekali, banyak sekali. Ya. Kemudian dengan imam baca terhanyut dengan bacaan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya Allah, ingat mungkin ya baru kehilangan orang tua atau mungkin dia sakit, nanti takut kalau dia menjadi orang yang meninggal kemudian anaknya jadi yatim. Ya, banyak sekali perspektifnya. Ya, memaknai ayat-ayat itu banyak sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, sebaliknya enggan mendengar dan menyimak Al-Quran akan menjadikan seseorang jauh dari rahmat Allah dan dapat menjadikan imannya terkikis. Salah satu tanda iman terkikis apa Pak? Lali rakaat sholat. Pernah bukan? Ini rakaat kepiro ya? Apa meneh grogi di kon ngimami. Padahal sholat duhur. Ning ping 5 sholat. Karena apa? Banyak cara sebetulnya Allah itu mengingatkan kita agar terus mempertahankan iman dan taat kita kepada Allah. Dan ada pendukung-pendukungnya. Ya, ada pendukung-pendukung. Jadi kalau pernah lihat ya Pak, pohon sama ditanam tanpa media apapun, cuma ditanam di tanah. Tapi ada yang buahnya lebat, ada yang enggak berbuah. Kenapa? Oh, ternyata ada faktor pendorong. Ternyata dia diberi air bawang, ya, untuk tanaman. Jadi tumbuhnya Masya Allah. Dan ini pendorong. Manusia diberi akal, pikiran. Untuk menguatkan akal pikiran agar terus di jalan Allah apa? Ya Quran. Sekali dia berpaling maka rahmat Allah itu dicabut. Maka pikiranmu hanyalah apa yang menjadi kiblatmu, apa? Nafsu. Ya, makanya kalau sudah enggan membaca dan menyimak Quran, ya rahmatnya dicabut. Di samping itu juga perbuatan ini menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang diadukan oleh Rasulullah SAW ya kepada Allah. Ya. Jadi berpaling dari mendengarkan Al-Quran karena keangkuhan, ngopo ngaji berbeki. Kalau dia ngomong seperti ini karena angkuhnya Pak, maka ini menjadi penyebab bagi dia azab yang pedih yang Allah siapkan untuknya. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiran ka'an lam yasma' ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia. Beri kabar gembiralah. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Gembirakan dia dengan kabar bahwa dia akan diazab dengan azab itu. Saya kenapa bisa bahagia? Ya. Mau diazab kok bahagia? Ini sama. Ya. Orang-orang yang angkuh. Ya. Hati-hati ya. Termasuk dalam rangka memilih pemimpin yang baik. Ini syaratnya apa? Melihat kedekatannya dengan penciptanya. Ini salah satu kriteria.
Saya nggak mau bicara panjang lebar karena Anda sudah punya pilihan ya toh. Dan insya Allah Anda yakin dan insya Allah sudah berulang kali kita ucapkan, jangan memilih hanya karena nafsu, karena Anda akan ditanya. Yang nyoblos ditakoni, sing golput ya ditakoni. Kira-kira awakmu golput alasannya ngopo? Kira-kira pemilih si X karo Y, jadi apa itu nih? Karena ketika kita salah memilih, kita sedang mengkhianati amanah Allah, amanah Rasulullah, dan amanah kaum mukminin. Bagaimana itu Ustaz? Nabi katakan, ya, tentang apa? Orang yang memilih karena suka. Si X suka, dia suka, tapi dia dalam pandangan syariat kurang. Muncul Y. Y ini adalah orang yang tidak dia sukai, tapi mendekati syariat. Hanya karena dia nggak senang. Yang ditakoni kowe kok ora seneng karo mbah. Ngerti wajahnya senang kan. Nah, ini nafsu ini, hati-hati. Ya. Jika syariat mencirikan yang Y ini sebagai pilihan, maka pilihlah meskipun tidak kau sukai. Sebab apa? Ketika engkau memilih hanya yang kau sukai, tapi tidak memandang syariat demi Allah, Pak. Suatu kali, jika pemimpin pilihan ini dalam 5 tahun terbukti dia melakukan dosa, maka Anda turut adil karena memberikan amanah itu padanya. Dosa jariah untuk Anda. 5 tahun. Anda tidak berzina, tidak berjudi, tidak berbohong, tapi Anda salah memilih pemimpin, tidur pun dia bermaksiat, Anda kena dosanya. Maka hati-hati. Ustaz, bagaimana caranya? Ya istikharah. Wong antum kau WC saja suruh donga kok. Ya toh? Keluar WC suruh doa enggak? Apalagi milih pemimpin. Ini loh jamaah. Jadi hati-hati. Dan jangan sampai hal yang harusnya menjadikan kita rukun ternyata menjadikan kita terpecah belah. Saya yakin ya Bapak Ibu ini punya pilihan semua. Tapi jangan sampai jadikan itu sebagai pemutus jamaah kaum muslimin. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada kami tentang apa? Ustadz, saya dikeluarga dari grup teraku. Goro-goro beda pilihannya. Ya kan lucu. Ya, ini enggak baik. Lah wis jaluk ngapura. Lah kula diblokir. Kalau lebih dari 3 hari tambahan dosa. Hati-hati. Makanya semuanya itu kalau punya ilmu, insya Allah kita nggak sembarangan bicara. Sekarang ini, orang itu akan mengatasnamakan hak kebebasan berbicara. Sampai-sampai wedangan itu, jadi ruang yang kemudian jadi ruang debat. Mbok kuwi goleki saka wong edan sampai wong waras. Ngomong ke A sampai Z. Ngomong ke nafsu sampai iman. Enak nih wedangan. Nah yang ngomong itu siapa? Kulon Dewen pas tumbas es limunti malam-malam itu. Kang wedangan enak. Wong Masya Allah. Omongannya walus banget. Ngomong ke bapak agama berpendapat ini bla bla bla. Aku iki mufti kok ngendi? Kan ketutupan rambak sapi niku. Biar ngono ya Allah ya. Pengen delok wajahnya itu ya. Pengen ngerti. Bareng tak aku bilang, "Lah, enten Ustaz Arifin ta." Lah, walah jenengan to. Lah kula rungokke kok suarane merdu gurih kaya apa kaya kerupuk. Lah piye ngomong agama dhewe ajar ora? Maca Quran ra iso. Maca Arab gundul sing disebut gundul yo ora iso. Basa Arab yo ora mudeng. Salat jamaah ora tau. Ning kok anggo ngomong soal agama ngedupris ngono kae. Nuwun sewu lha ajare ning ndi? Otodidak ngoten kira-kira. Hati-hati loh. Ya. Sekarang ini bisa modal ini, HP ini, ya. Modal tampang keren, seolah-olah soleh ini bisa sudah ikut yang herani wong kaya ngono ki pengikute ya akeh tuh. Gemes tenan. Makanya ya inilah fenomena Pak.
Makanya jangan berhenti untuk ilmu. Biar jenengan itu tidak tersesat jamaah. Ya. Kita kadang karena wongnya wah simpati, ngomongnya halus banget. Ini apa yang diajarkan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalan, tinggalan. Wis tinggalan ora rasa, oh linggohe aja. Apa nek teko sampai oh gitu. Ngoten to. Lah kowe ngajar ngendi, ngaji neng ndi, dasarmu apa? Soal agama itu bukan soal suka-suka, tapi tentang apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Pak. Ya. Dan sekarang ini seakan-akan jadi ustadz itu sesuatu yang wah, le, so gede tadi ustadz le, benuremu penak loh. Penak itu konotasinya bukan dalam lindungan Allah. Neng kue neng didi dijemput, duitmu akeh, ngomong sak jamnya ditransfer semene. Padahal kenyataan nih, ngundang ustadz karo penyanyi dangdut larang penyanyi dangdut. Ini tugas bagi para takmir. Saya titipkan amanah. Pelihara guru-guru Anda. Pengajar-pengajar TPA ini. Kita memberi kepada ahli ilmu seperti ini keutamaan, Pak. Ya, Anda jual donat. Ya ini yang saya contohkan donat. Anda jual donat. Ojo nun sewu, biasanya loh, biasanya. Engkau yang turah tak kayak di masjid. Konsepnya begitu toh. Engkau ndak iman, iman. Coba dibalik. Ya guru TPA ini tak akan musik saat dulu detail. Sisanya lagi detail. Mana coba? Rada angel Ustaz. Rada angel. Nah ini loh. Ketika kita berurusan dengan Allah, jangankan donatmu, tapi donat kalau Allah kerja dikeke enggak awakmu. Ini, Pak. Makanya orang Islam itu luar biasa. Ya. Dia menghormati Allah, apa, taat kepada Allah itu luar biasa. Taat kepada aturannya sampai memuliakan orang yang memang harus dimuliakan. Nah ini jangan. Ya. Kita hormat kepada guru kita dalam rangka mencari ridho Allah, tapi juga bukan hormat yang berlebihan. Contohnya Ustaz, ya, yang karo gurumu kowe munduk-munduk, ya, mbok cium tangane sampai bolak-balik tekan dhuwur ngono ya. Ning mbokmu ora tau mbok cium tangane, cium keninge coba. Ya ngono kuwi ya keliru. Dan saya yakin gurumu yang ngandani kok. Iya, wis tak atur mbokmu lho. Kok wis teko rene. Itu guru yang baik. Nek anggere guru semlo foto niki, nggih. Wis kowe pokoke karo aku, ora usah urusan karo mbokmu. Ha iki bahaya. Ya, tinggalkan yang seperti ini. Ya. Karena setelah beriman kepada Allah, birrul walidain. Itu yang utama untuk kita lakukan. Oke, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedua, tidak membaca Quran. Jadi membaca Al-Quran merupakan bentuk zikir kepada Allah yang paling agung. Membacanya saja dinilai ibadah. Setiap hurufnya bernilai kebaikan yang akan dibalas 10 kali lipat. Anda baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Kali itu harus puluhan kali. Gitu. Apalagi sampai 1 juz. Enteng ngomong, enteng. Cuman belum terbiasa saja. Gitu. Anda baca Al-Baqarah itu sekali duduk langsung selesai orang gitu. Wah, rotok jarang Ustaz. Allah. Saya sarankan ya Pak, untuk Anda yang punya keruwetan hati, kesulitan ada urusan tidak selesai-selesai juga duduk sing lama karo Quran. Duduk, nanti diselesaikan Allah. Ya, nanti diselesaikan Allah. Dan momen istimewa membaca Quran itu kapan? Malam hari di saat orang tertidur semuanya. Itu paling menyenangkan. Ya, menyenangkan. Sampai-sampai dulu karena anyaran pindah di rumah sana, ya di Bekunang itu, Jolaban, sampai didodoki, dipikirnya ada apa-apa. Ya, kita itu kalau ya berhubung, ya ini pentingnya ya Pak, pentingnya memahami bahasa Arab, biar Anda mudah dalam mentadaburi Quran dan semakin kusuk. Ya, baca ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, azab, kita nangis Pak. Kenapa? Karena takut diazab oleh Allah.
Ustaz, enten nopo? Assalamualaikum. Ya mungkin apa Mas? Oh, kok enten mau nangis niku sinten nggih? Lah jenengan sehat kok. Oh, Mas. Aku ya ora ngomong aku salat kok. Ya paling apa wewe kok lewat. Ya, maksudnya apa? Ya wis enggak apa-apa Mas, sehat semuanya. Tadi lagi ndonga, kehusukan ya. Maaf ya, enggak tahu karena perhatian orang. Ya. Karena kita terbawa. Ya, makanya kalau jenengan ada di imamnya itu lagi baca sesuatu yang apa? Yang ya, masya Allah menyentuh hatinya. Kemudian dia menangis. Jangan sekali-kali Anda batin dia, Imam Muslimin ya, ini ngocong nangis yo, jangan. Ikuti saja. Ya, dia sedang memaknai bacaannya. Dan syukur-syukur Anda juga ikutan memaknai bacaan tersebut. Ya. Ini man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asrati amsalihah. Ya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya memperoleh kebaikan. Ya. Dan kebaikan tersebut dibalas dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak mau memahami dan mentadaburi makna ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Makna ini merupakan satu tuntutan yang wajib diperhatikan jamaah. Karena dengan jalan itulah dia dapat mengingat keagungan Allah. Makanya yang tidak paham bahasa Arab, ya, yang tidak paham bahasa Arab, cari Quran yang ada terjemah per kata atau gimana. Baca habis ayatnya, baca bawahnya. Itu menambah kekhusyuan. Dan kalau yang pengen bacaan atau hafalannya itu nempel, pahami artinya. Pahami artinya. Ini salah satu cara dari para ulama tafsir untuk mengklasifikasikan. Ya. Surat An-Naba dari ini sampai ini membicarakan apa? Dari ayat 10 sampai sekian baca apa? Membahas tentang apa? Ini kita akan, masya Allah, akan lebih hafal. Ya. Dan jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Ustaz, sak halaman ini aku iso ngapalke. Kalau satu halaman kemudian dengan praise minggu, mending sithik lah. Sedino satu ayat. Insya Allah bisa kok. Insya Allah bisa. Dan ketahuilah Al-Qur'anmu akan menjadi syafaat bagimu. Temanmu, anakmu, istrimu lupa kepadamu tidak dengan Al-Qur'an. Tidak dengan Al-Qur'an. Makanya ya Ustaz, enten Quran mboten. Kula butuh Ustaz di Ramadan iki. Sing njaluk wong pelosok. Nggih, golek. Orang tahu seperti ini. Lah, Ustaz, sapa sing butuh tak kei? Ya, ini, Pak. Ini perdagangan. Dan ini termasuk suksesi, Pak. Hubungan kita kepada Allah melalui Allah. Yang bisa ngajar Quran sesekali Sabtu Ahad itu. Golek masjid sing kita bisa menularkan ilmu kita. Saya tuh jegelingan sama guru saya paling awal, Pak. Ngajari maca Quran. Ya. Itu beliau itu non sewu gitu. Oh dulu kalau dulu itu ya anak-anak tuh arep maju jejer-jejer ngono kae. Niki Pak Yai iki ning nggon cagak ngono gitu ya aku kelingan ngono kae. Wis arep pecine rada dingene kae. Ah salah sithik ya krasa masyaallah. Ahlul Quran ngono lho, Pak. Wong ngomong salah ngono ora aku tok. Ning kene iki pas. Dokmu kuwi tok. Mungkin jenengan punya pengalaman seperti itu. Dan inilah pengajaran. Ya. Dan Masya Allah. Ini bayang loh. Nah sekarang saya bisa ngajar ini. Ya beliau ini yang ngajari. Al-Fatihah. Saya ngimami berapa ratus orang. Ngajarkan di pondok. Siapa yang dapat hadiah pertama? Ini. Makanya luar biasa. Nah usahakan yang punya anak-anak kecil gini. Al-Fatihah dari mulutmu ngajarinnya, Pak. Ya, itu loh, Pak. Kenapa? Biar ketika dia sholat, dia baca Al-Fatihah, jadi jariah bagi kita. Ini tambahan pahala. Ya, ini luar biasa sekali. Lebih ada Ustaz,
Wong bojo kula tak kon salat angel. Ya curhatan ibu-ibu, Pak. Ya, tapi bukan ibu-ibu jenengan, wong liya atau ngono. Ya, oke. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya. Karena itu dengan cara itulah dia dapat mengingat keagungan Allah, mengambil pelajaran dan mengetahui petunjuk-petunjuk Allah yang jelas yang akan mengantarkannya kepada keselamatan dua tempat. Kebahagiaan bagi kaum muslimin itu ada dua tempat. Dunia akhirat. Dunia Anda diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa, Pak Ustaz? Kebahagiaan itu ketika engkau ditenangkan oleh Allah dalam menghadapi setiap masalah yang menghadapimu. Jadi bukan berarti kamu orang Islam tanpa masalah, enggak. Justru semakin taatmu dibuktikan dengan apa? Ujian-ujian yang Allah berikan kepadamu. Dan hebatnya lagi, Allah yang menenangkan kita semuanya. Allahu Akbar. Ayo jamaah. Ya, jenengan maaf ya. Jenengan mesti punya pengalaman ya, Pak. Bagaimana susahnya satu kali mungkin mencari uang. Atau mungkin urusan kesehatan. Atau mungkin urusan keturunan. Pernah satu kali Anda seperti itu. Dan ternyata berulang kali Anda ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun karena kita tidak punya ilmu, kemudian ketika kita mendapatkan jalan keluar, omongannya itu. Ya. Pas tak ceritanya Ustaz. Apa? Kula niku pas butuh duit. Kok ujug-ujug. Nah, iki ujug-ujug iki karepe apa? Kalau wong beriman nyandai ujug-ujug ini adalah pemberian Allah. Ya. Entah itu dari amal soleh yang kau lakukan atau mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang mendoakan kesulitanmu. Contoh doa yang mandi, yang makbul itu ketika orangnya tidak ada, kita doakan dia. Jadi doa tanpa diketahui orang yang didoakannya. Karena saya sayang sama orang, saya doakan dia terus. Ya Allah, berkahi dia ya Allah. Akulah manusia yang insya Allah akan paling berbahagia ketika engkau menjaga dirinya dan hatinya ya Allah. Untuk selalu tersenyum dan sabar. Lihat maaf ya, wong dongake ngene abot to, Pak. Nyetir atau mungkin kita jenengan numpak mobil ning Bangjo. Ning Bangjo. Enek wong numpak motor goncengan lanang wadon. Yang lanang kuru banget. Sing wedok jumbo. Numpake motor cilik. Nyenggole karo bojone delokne. Lah mbok kaya ngene mbok awakmu kan sing yo beda bandangane wong beriman. Ya Allah, ya. Ya, mulur ya mudah-mudahan dikek rezeki bisa tuku mobil. Dulu anak-anak Pak, ya Allah. Mungkin saya juga hasil didoakan orang, Pak. Dulu itu badan saya 135. Wis tenan Pak gula tenan iki. Wis gede wireng nika, lemu. Nggih. Goncenge anak barep kula ning ngarep, anake nomor loro ning tengah, bojo kula ning mburi. Numpake Mio pertama tromol niku. Kuwi kan wis kaya meledek kethek ya. Ya. Allahu Akbar, tinggal ditabui ya. Tapi enggak ada yang nabui alhamdulillah. Ya. Itu sampai di Bangjo Pasar Kliwon itu. Bangjo Pasar Kliwon itu, Masya Allah. Ya. Anak saya murojaah karena ya Masya Allah. Aku ya Allah, ngeten iki enten wong tunake. Tentang kabul kula nggih nyuwun dhewe, mudah-mudahan iso tuku mobil, anak kula terjaga, bojo kula terjaga. Ya Allah, amin. Enggak tahu ya, dari belakang ya dinding Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti ke rumah ya. Oh ya, insyaallah. Pada asar ya, oke. Ya. Di sana rumah Ustaz, tadi kok naik motor itu apa enggak sesek kok, kasihan anaknya. Ya gimana? Ya, saya juga enggak berani utang. Ya, saya orang yang pantang utang, kecuali memang untuk kebutuhan yang mendesak. Ya, ingat Pak ya, utang itu juga jalan keluar. Utang itu juga rezeki. Asalkan enggak pakai ya riba. Ojo bunga ya, KPN riba. Istilah Quran dipakai ya. Jangan bunga. Bunga itu indah, Pak.
Anda menyamakan bunga dengan kekotoran daripada riba yang Allah benci dan mengumumkan perang kepada pelakunya. Ustaz, ini ada motor, rodok gede Ustaz. Alhamdulillah, pengembangan. Lihat, kelewat sapi turang itu, pas belok itu kaget ngeri mendadak. Kenapa? Karena ada orang naik apa? Ontal itu loh, goncengan karo bojone. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah ngono kuwi mbok mudah-mudahan ndang itu tuku motor dadi enek ritinge gitu. Yang belok yang riting gitu. Pendek Islam. Ini asumsi positif ini loh. Kadang untuk mendoakan baik, donga kuwi ora kulak lho bayangno. Ndak bayar loh, Pak. Tapi lisan kita berat untuk mendoakan. Ingat, setiap kebaikan itu akan kembali kepada yang melakukan. Kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Mungkin, Pak, engkau mengharapkan kau baik sama anakmu. Belum tentu anakmu itu baik kepadamu. Tapi pasti kebaikan itu akan datangmu dari segala arah yang kita tidak duga. Kita baik sama satu orang. Ya, baik terus ditulung terus. Tapi giliran kita susah, dia tidak pernah nulung. Tapi didatangkan oleh Allah apa? Orang lain yang nolong kita. Ini biar kita tahu, jangan bergantung mengharap balasan kepada manusia. Patah hati kamu nanti. Ya. Makanya kalau cinta jangan berlebihan, kalau sayang juga, kalau benci juga jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja. Ya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isa? Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah capek saya. Iya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini sebentar lagi kita akan menghadapi musim ya pemilihan. Ya, ingat lalui dengan yang memohon petunjuk Allah. Kita sama-sama ya sebagai kaum muslimin berdoa yang terbaik. Kita diberikan pemimpin yang mengayomi kita, mendukung kejayaan Islam dan seluruh rakyat Indonesia insya-Allah. Maka kita berharap hanya kepada Allah dan semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.